Janganlah khawatir tentang apapun juga. Ayat ini sudah kita sering baca ya di Filipi pasal 4 ayat 6. Saya ulangi bacaan kita ya, Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Namun dalam segala sesuatu nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin memulai dengan bertanya sama kita seperti ini. Karena kita sering alamin ya, hari-hari dimana kita merasa semuanya kok jadi salah gitu ya. Jadi kacau, terjadi kepanikan dalam diri kita. Kita merasakan semua kok tidak pada posisinya, keadaan kok tidak teratur, tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan bukan satu hari terjadi, bahkan hari-hari yang kita lalui rasanya kok nggak benar semuanya gitu. Lalu saudara sampai keadaan yang rasanya pingin menyerah begitu. Nah, apakah saudara pernah ngalamin seperti ini? Saya ingin ajak kita untuk putuskan nih, dalam keadaan yang hari-hari seperti itu, saudara mengalami hari-hari yang berat bagi saudara, yang saudara rasakan kacau semua, tidak teratur semua. Nah, saudara memilih apa? Memilih khawatir, memilih panik, atau saudara memilih berdoa, memilih menyembah? Apa yang saudara pilih? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita khawatir, saudara tidak mungkin akan menyembah. Jika saudara menyembah, saudara tidak akan khawatir. Saya sudah sampaikan bahwa kedua hal ini, khawatir dan menyembah, itu tidak bisa berjalan bersama. Kita tidak bisa juga melakukan kedua-duanya. Waktu kita menyembah, kita tidak bisa khawatir. Kenapa Pak Pendeta Fu berkata tidak bisa melakukan keduanya? Karena untuk bisa khawatir, saudara butuh tenaga, butuh energi untuk melakukannya. Karena saudara akan memikirkan. Saudara akan galau, gelisah. Saudara memberikan waktu, memberikan hati untuk khawatir. Nah, mari kita berpindah spektrum. Mari kita berpindah kepada satu posisi, pada satu ruang dan waktu yang dimana saat itu, ruang dan waktu itu kita pakai untuk menyembah Tuhan. Nah, kita tahu firman Tuhan berkata jangan khawatir tentang apapun. Sebaliknya berdoa tentang segala hal. Jadi dalam segala peristiwa, segala hal yang diminta oleh Tuhan adalah kita datang kepada Dia. Kita beritahu Tuhan apa yang kita butuhkan. Bahkan kita mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan di masa lalu, yang telah Tuhan perbuat. Karena itu orang yang khawatir, sebenarnya dia sedang menipu diri bahwa dia gak pernah mengecap kebaikan Tuhan. Sudah orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, dia harus melatih pikiran dan dirinya untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tetapi orang khawatir seolah-olah dia tidak pernah terima kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Jangan berkata Alkitab tidak memberikan kita jalan keluar. Ada jalan keluar. Saudara, Tuhan dengan tangan terbuka memberi kita jalan keluar, solusi. Bahwa ketika kita membaca Filipi pasal 4 ayat 6 tersebut, obat penangkal kekhawatiran adalah saudara berdoa, memuji Tuhan, selalu renungkan firman Tuhan. Itulah penyembahan. Itu yang Tuhan katakan. Saudara, ketika kita mengendarai mobil dan mobil mogok, ada orang menendang ban mobil, ada orang kesel-kesel marah-marah, lalu merunutkan kejadian. Coba kalau saya nggak bawa mobil ini, mobil saya ada 3, saya pilih yang ini. Oh, dia kesel, dia tendang ban mobil. Dia mau buru-buru kerja, nggak taunya bocor di pinggir jalan. Lalu dia mulai memikirkan, dia kesel. Dia telepon yang di rumah, dia marah-marah. Kenapa tadi kasih kunci saya yang ini? Saya udah bilang saya bawa mobil yang ini. Semalam udah tahu kamu pulangnya telat.
Mobilmu menghalangi mobil saya cross, jadi saya pakai mobil kamu. Mobil papa harusnya di luar, bukan di dalam. Oh, kita bisa runutkan semua. Saudara, kadang-kadang dalam kemarahan, habis marah pun khawatir. Waduh, saya udah nyinggung perasaan orang, gak enak. Wah, tadi saya marah, dia sedih. Nah itu, saudara. Ada banyak hal yang kita bisa putuskan. Tapi satu hal, dari segala persoalan, ke hari-hari kita yang kacau, hari kita yang berat, hari kita yang penuh persoalan, bahkan di hari-hari itu kita penuh kekhawatiran, pergumulan, Tuhan berkata, penangkalnya adalah, datang sembah saya. Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan sumber damai sejahtera. Tuhan sumber kekuatan. Tuhan sumber ketenangan. Tuhan bilang datang. Mari. Saudara, obat penanggal kekhawatiran. Tuhan berkata, yuk masuk hadiratku. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang saudara khawatirkan. Saya tidak tahu apa yang saudara risaukan. Dan mungkin kau ambil sepeda, kau pergi keluar bersepeda sebisa-bisanya. Mungkin kau pergi ke tempat lain. Mungkin engkau coba berkumpul dengan temanmu. Mungkin kau melakukan semua. Oke, fine, silakan saudara. So bisa lakukan apapun juga. Di dalam menghadapi hari-harimu yang berat. Di dalam menghadapi hutangmu yang sedang ada. Di dalam menghadapi kesehatanmu yang sedang merosot. Di dalam menghadapi kegalauanmu yang sedang menyerang. Di dalam menghadapi persoalan rumah tanggamu. Tapi apapun yang engkau lakukan, satu hal ini, jangan engkau tinggalkan. Menyembah Tuhan. Nah, kenapa banyak anak Tuhan tidak bisa melakukan penyembahan kepada Tuhan? Bahkan lebih bisa melakukan sesuatu ketika galau, stres, khawatir. Ya, khusus ketika hari ini berbicara tentang kekhawatiran. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang berusaha untuk melakukan segala sesuatu mengusir kekhawatirannya. Tapi lupa bahwa jati diri dia anak Tuhan. Bahwa di dalam panggilan sebagai anak Tuhan, Tuhan menyediakan hadiratnya. Tuhan menyediakan akan kasihnya. Tuhan menanti anak-anaknya terkoneksi, tersambung. Seperti wifi, terkonek, saudara. Untuk datang kepada Tuhan. Jangan lupa melakukan penyembahan. Karena penyembahan itu gaya hidup. Ya kalau saudara selama ini membangun gaya hidup dengan, ya nggak tahu ya, ada banyak orang dan gaya hidup yang lain gitu. Ketika ada persoalan, pergumulan, larinya ke gaya hidup itu. Tapi saudara, kalau kita mengenal bahwa jati diri kita adalah anak Tuhan, kita tahu penyembahan itu bukan bicara tentang hanya musik. Enggak, musik hanyalah salah satu alat di dalam kita menyembah. Penyembahan itu adalah gaya hidup. Jangan ketika dengar penyembahan, oh itu musik. Enggak, no, penyembahan bukan musik. Enggak, itu salah satu. Musik itu salah satu bagian aja. Itu hanya alat untuk alat yang kita pakai di dalam kita menyembah Tuhan. Bisa banyak alat yang lain. Tapi penyembahan adalah gaya hidup. Penyembahan bukan hanya musik. Setiap aspek kehidupan saudara dapat menjadi penyembahan kepada Tuhan. Bisa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa memuji Tuhan ketika sedang menyetir. Sedang berolahraga, kita bisa berkata-kata kepada Tuhan. Bisa. Ketika kita sedang di taman menyiram tanaman, pikiran kita bisa mengulangi ayat firman Tuhan berkata, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Segala ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan. Waktu kita memberi minum ke burung yang kita pelihara, kita bisa teringat akan kebaikan Tuhan. Tapi adakah pikiran tentang Tuhan hadir dalam setiap yang kita lakukan? Itu yang jadi pertanyaan. Saudara yang terkasih Tuhan, saya mau memberi contoh satu kejadian dengan Yosafat di 2 Tawari pasal 20 ayat 1 dan 2. Saya pernah membahas satu pasal ini lengkap. Dan hari ini saya ingin mengajak kita kembali melihat, tapi dari sudut manusiawinya, Yosafat harusnya khawatir. Saudara, kalau kita baca di 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai 2, ini dikatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menium. Berarti ada 3 bangsa yang menyerang satu bangsa. Apa? Moab, Amon, Menium.
Meunin. 3 saudara. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar, suatu pasukan, suatu tentara yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni Endegi. So kalau saudara jadi raja, dengan kekuatan yang kita tahu, dengan pasukan yang terukur, hanya bisa 1 lawan 1. Lalu sekarang 3 bangsa datang mengepung. Saudara mau lakukan apa? Saudara, ketika kita tahu kekuatan keuangan kita, kalau dipakai terus menerus hari-hari ini dengan tabungan yang ada, lu bisa habis loh. Toko sudah tutup, bisnis makin menurun, bahkan jujur kita berkata, saya makan cuma dari tabungan. Dan belum lagi soal bicara makan dari tabungan, anak kita sakit lagi. 2 hal. Tambah lagi persoalan, bukan anak sakit, kontrakan rumah udah mau habis. Udah anak sakit, makan dari tabungan, kontrakan rumah mau habis. Saudara mau lakukan apa? Ayo, saya mau lihat wajahnya. Apa yang kita akan lakukan? So, saya balikin sekarang. Satu lagi, ketika kita dalam pergumulan rumah tangga yang ada, anak kita mau naik kelas, anak kita mau masuk kuliah, udah kita tahan 1 tahun nggak masuk dulu. Sekarang mau masuk kuliah, makin menipis tabungan, udah makan dari tabungan. Lalu persoalan, bukan lagi punya pemasukan, malahan minus dan sedang dikejar debt collector. Saudara mau gimana? Mau lakukan apa? Jangan berkata ya bahwa anak Tuhan berarti bebas dari semua masalah. Enggak. Semua nabi kayak jalan tol. Siapa bilang? Hari-hari ini dengan apa yang terjadi di dunia, kita semua mengalami kondisi yang ada. Iman kita dimurnikan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana respon kita. Ingat, bukan kejadian yang menentukan siapa kita. Respon yang menentukan siapa kita. Ada banyak anak-anak muda berpikir apa yang saya makan itulah saya. Lalu makannya nggak mau di emperan. Saya pernah yang membantu teman waktu jualan antara satu universitas dengan satu mall. Wah, di situ. Oh, saya di situ duduk, saya pelajari, lucu loh. Ada anak-anak kuliah tidak pernah mau makan di emperan. Dia mau makan. Kenapa? Itu. Ada anak-anak yang nggak mau minum kopi yang biasa. Maunya di Starbucks. Kenapa? Walaupun 60.000 satu cangkirnya. Di rumah cuma 3.000 satu saset. Kita beli pakai air panas. Kan begitu. Kenapa? Beli mereknya. Beli kerennya. Gua nggak keren kalau duduk di sana. Gua kalau di sini gua keren. Dilihat sama teman-teman. Kan begitu. Lihatnya. Jadi dia memakai filosofi. Apa yang aku minum itu menunjukkan siapa aku. Apa yang aku pakai itu menunjukkan siapa aku. Salah. Ada banyak orang mau pakai baju yang bermerek. Kalau nggak bermerek, saya pernah layanin satu anak Tuhan. Dia kalau nggak pakai baju yang bermerek, dia nggak mau ke gereja. Aduh Pak Fu, saya parah dulu. Parah banget hidup saya. Kalau baju nggak merek, gue nggak ke gereja. Satu jerawat muncul di wajah, saya nggak mau ke gereja. Perfect orangnya. Terus saya bilang apa? Setelah saya dengar dia bicara sebentar, oh saya tahu filosofinya. So di balik seseorang cara berpikir itu ada filsafat yang dia anut. Walaupun dia bilang saya nggak memakai paham manapun, nggak bisa. Latar belakang pertumbuhan kita, pendidikan yang kita punya, budaya kita, lingkungan kita hidup, itu membentuk cara kita memutuskan berpikir. Nah, apa yang terjadi? Saya lihat banyak yang berprinsip, apa yang saya pakai itu menunjukkan siapa saya. Apa yang saya makan itu menunjukkan siapa. Apa yang saya minum, enggak. Tapi kalau selalu lihat di dalam bagian Yosafat ini, apa yang menjadi responmu itu menunjukkan siapa dirimu. Saya kasih contoh. Saya udah pernah kasih kan. 2 wanita putus cinta. Waktu jadian sama satu kelompok pria yang sama di situ. Ya kan? Ada dong. Orang di dunia ada kakak adik menikah sama kakak adik. Pernah lihat kan? Yang satu ada. Ada juga yang satu kelompok teman ketemu kelompok itu berkenalan, sama-sama pacaran. Nah yang satunya waktu pacaran sama-sama jalan, sama-sama mulai jadian dengan kelompok yang sama. Yang satu putus cinta, yang satu juga putus. Yang satu putus cinta masuk kamar, sobek-sobek foto, sobek-sobek, pukul-pukul guling, sampai guling rusak-rusak, nggak mau keluar makan.
1 minggu. Mamanya ketuk pintu, nggak mau mandi. Lalu lama-lama jadi gila. Yang satu putus cinta, dia bilang apa? Ya udah putus cinta, mau bilang apa? Bulan depan dia sambung lagi sama yang lain. Jadi yang satu putus cinta gila, yang satu balikin lagi. Yang satu putus cinta gila, yang satu apa? Dia putus cinta, dia sambung lagi sama yang lain. Nah, saudara mau pilih gila atau pilih lagi? Ayo anak muda yang dengar khotbah di sini. Putus cinta mau gila atau mau lagi? Saya mau coba lagi, saya takut. Nah, kan tergantung respon kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat, ya, ketika Yosafat mengalami ini, Yosafat bisa saja secara manusiawi ketakutan. Bisa saja mencari bantuan dari bangsa lain. Dia bisa pergi untuk berbagai cara meminta bantuan. Atau mempersenjatai masyarakatnya, rakyatnya. Dengan cara, ada banyak cara bagi seorang raja. Panggil panglima yang paling hebat. Susun strategi. Buka buku sejarah. Apa yang terjadi kalau diserang 3 bangsa. Panggil para pemimpin militer. Lalu menyiapkan jebakan-jebakan di depan. Atau paling terakhir, menyerahkan diri, minta damai. Yuk kita beres, saya kalah, nggak usah perang deh. Saya jadi tawananmu aja, yang penting jangan bunuh saya. Bisa, Yosafat bisa memilih itu. Tapi saudara, firman Tuhan yang berkata dengan jujur, dengan jelas, Yosafat takut. Jadi Yosafat, lihat ya, firman Tuhan jujur, Yosafat takut. Saudara takut nggak ketika kita makan hanya dari tabungan, punya persoalan kesehatan, soal toko yang harus dilanjut lagi untuk sewa dan lain sebagainya, atau kehidupan keluarga kita bergoncangan. Kita takut, Yosafat juga takut. Tapi ketika Alkitab mengatakan Yosafat takut, Yosafat mengambil satu tindakan. Jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Soalnya di dalam kata bertanya kepada Tuhan, dia datang worship, dia datang menyembah, dia datang berdoa, dia datang cari suara Tuhan. Haleluya! Ini yang dilakukan anak Tuhan. Saudara, Yosafat bisa saja membiarkan rasa takutnya mengintimidasi dia, mengecilkan hatinya, membuat dia menyerah. Tetapi justru Yosafat sebaliknya, dia menjadikan rasa takutnya memotivasi dia untuk menyembah melalui doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini sebelum saya tutup, saya mau tanya sama kita. Saudara, mau menjadikan masalah saudara, mendorong saudara lebih dekat datang kepada Tuhan, atau mau menjadikan masalah memisahkan saudara dari Tuhan? Saudara, yang menjadi masalah adalah kalau masalah di tengah-tengah antara kita dan Tuhan, berarti masalah memisahkan kita dari Tuhan. Itu benar-benar baru masalah. Bagi saya, kalau masalah itu mendorong kita datang kepada Tuhan, masalah mendorong kita menyembah Tuhan, itu bukan masalah. Tapi kalau masalah di tengah-tengah memisahkan kita dengan Tuhan, itu baru masalah. Tapi kalau masalah di belakang kita mendorong kita sehingga kita bersujud sama Tuhan, nyembah Tuhan, itu bukan masalah. Saudara kalau punya masalah, jangan lari dari Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan biarkan masalah memisahkan saudara dari Tuhan. Tapi biarlah melalui masalah itu, saudara pakai untuk makin mencari Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Yang katakan amin. Yang di Facebook, yang YouTube, boleh katakan amin. Yang di YouTube ketik kata amin. Haleluya, amin. Yes. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat bahwa Yosafat memotivasi dirinya, justru dia datang ke Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan? Ya, dia kumpulkan orang-orang dari seluruh Yudea, datang ke Yerusalem untuk berdoa kepada Tuhan bersama-sama dengan dia. Semua orang cari Tuhan. Soalnya lihat pertobatan nasional. Soalnya lihat gerakan doa nasional. Kadang-kadang kalau semua lancar orang gak cari Tuhan. Setelah ada masalah diizinkan, baru cari Tuhan. Gak apa-apa. Kita jangan menghakimi. Justru memang melalui masalah Tuhan mau dia datang ke Tuhan. Jadi sahabat doa ini kita bukan cari orang baik-baik. Jangan pikir kita sahabat doa ini, oh enggak, sahabat doa cari orang kaya. Sahabat doa buat orang kaya. Sahabat doa buat orang ternama. Sahabat doa Pak Fu hanya layanin orang-orang yang punya, orang-orang terkenal. Enggak, saudara. Saudara, kita orang biasa semua. Kita semua orang punya masalah. Kita punya pergumulan.
teman-teman semua, sahabat doa terbuka untuk semua. Siapapun bisa cari Tuhan. Amin. Iya, siapapun. Bahkan saudara ketika datang kita nggak saling kenal. Tapi saya percaya siapapun yang dikirim Tuhan, kita harus layani. Tidak boleh kita tolak. Amin, saudara? Iya. Nah, saudara mungkin mengalami hari-hari yang tidak menguntungkan. Seperti di awal saya katakan, hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit. Tapi ingatlah, saudara bisa menyembah Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Karena itu, yuk, saya ajak kita bersama-sama. Ketika mengalami hari yang berat, datang nyembah Tuhan. Minta sama Tuhan bantu saudara. Saya percaya Tuhan mendengar kita. Apapun jawaban Tuhan, kita akan terima. Tapi Tuhan pasti dengar. Sekarang renungkan gini. Kapan terakhir kali saudara memilih untuk beribadah daripada khawatir? Waktu ada masalah nih, kapan terakhir saudara akhirnya memutuskan, saya cari Tuhan deh, saya bukan mau khawatir. Lalu bedanya apa? Pernah ngerasakan bedanya? Saudara terkasih dalam Tuhan, yuk, hari ini renungkan. Saudara pernah gak memutuskan khawatir atau mau menyembah? Kalau kau pernah memutuskan itu di sebelumnya, hasilnya apa? Atau hari ini saudara sedang mau memutuskan, saudara sedang mungkin diliputi kekhawatiran, ketakutan. Mau gak datang ke Tuhan? Yosafat takut, dia datang ke Tuhan. Yosafat juga mengkhawatirkan kerajaannya, hidupnya, nyawanya, keluarganya. 3 bangsa di depan mengepung. Tapi Yosafat mengumpulkan semua rakyat mencari Tuhan. Yuk, ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anakmu, nyembah Tuhan. Kalau saudara berkata, pasanganku gak bisa bangun pagi. Oke, nanti jam 7 malam. Kita nyembah Tuhan sama-sama. Kita cari Tuhan. Yuk kita cari Tuhan. Saya percaya, keluarga yang memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Orang benar seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak akan layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Amin. Tuhan berkati kita semua.